Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Sahabat peduli yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan utama dari ibadah puasa kita adalah kita senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah untuk membersihkan hati kita. Qad aflaha man tazakka, berbahagialah orang yang membersihkan dan menyucikan hatinya, dan merugilah orang-orang yang mengotori hatinya. Ada dua penyakit itu. Pertama penyakit fisik, yang kedua adalah penyakit hati. Penyakit fisik tentu sudah ada obatnya, sudah ada dokternya, bahkan sudah ada rumah sakitnya. Kita tinggal datang kepada ahlinya, mendeteksi penyakitnya, lalu mengatasi dengan berbagai upaya para dokter itu. Tapi yang sulit itu adalah mendeteksi penyakit hati, menyadari penyakit hati, lalu menyembuhkannya. Karena tidak ada dokternya, tidak ada rumah sakitnya, juga tidak ada obatnya kecuali diri kita. Maka kesadaran penuh terhadap penyakit hati ini sangat penting bagi kita, sangat baik bagi kita. Jika kita melihat ada kotoran di sudut mata kita, kita segera bisa mengetahuinya. Tapi ketika kita memiliki virus hati yang merusak amal soleh kita, seringkali kita tidak menyadarinya, seringkali kita tidak segera mengobatinya. Kenapa? Karena penyakit hati jarang terdeteksi, penyakit hati jarang tersadari. Maka satu di antara sekian pengetahuan kita tentang penyakit hati itu akan membuat kita bisa terhindar dan bisa menyembuhkan. Salah satu di antaranya adalah penyakit hati kita berupa dengki. Dengki ini penyakit yang membahayakan, bisa menggugurkan dan merontokkan amal soleh yang kita lakukan. Jika kita termasuk ahli sedekah, kita termasuk ahli sholat, kita termasuk ahli puasa, kita termasuk ahli zakat, tapi ternyata di dalamnya ada penyakit hati bernama dengki, maka hancurlah amal soleh itu. Kedengkian bisa memupus semua amal soleh yang sudah kita kumpulkan melalui qiyamul lail, melalui sedekah, melalui puasa yang sangat berat. Oleh karenanya, kesadaran dan pengetahuan tentang penyakit hati ini akan mengurangi dampak negatif dari penyakit hati ini. Virus ini sangat lembut, virus ini tidak bisa terdeteksi kecuali oleh diri kita. Salah satu di antaranya adalah penyakit dengki tadi. Dalam surat An-Nas, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari penyakit ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini adalah penyakit yang kita mohonkan perlindungan kepada Allah yang tidak nampak, yang tidak kelihatan, yaitu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tapi ayat ini didahului dengan sebuah surat yang sama-sama diawali dengan a'udzu, berlindung kepada Allah, yaitu surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kenapa dengki ini ditempatkan pada surat Al-Falaq? Karena dalam surat Al-Falaq ini menceritakan musuh manusia yang nampak, musuh manusia yang kelihatan, musuh manusia yang bisa kelihatan tanda-tandanya. Tidak termasuk waswas, tapi penyakit min syarri hasidin idza hasad, yaitu kita ketika mendengki. Secara sederhana, dengki itu bisa dilihat dengan perasaan yang kita miliki, yaitu senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Jika kita ada rasa bahagia atas penderitaan yang menimpa orang lain, maka ini adalah deteksi awal tentang virus dengki yang ada di dalam hati kita. Jika kita merasa sedih atas kebahagiaan yang dimiliki oleh orang lain, maka kita harus segera beristighfar kepada Allah. Nggak ada yang tahu bahwa kita terkontaminasi dan terkena virus dengki ini. Dalam pepatah Cina ada yang mengatakan bahwa penyakit dengki ini seperti kita minum racun sementara berharap orang lain yang mati, sesuatu yang mustahil terjadi. Ingat, kedengkian yang kita miliki tidak mengurangi harta orang yang kita dengki.
Kedengkian yang kita miliki tidak menambahkan penderitaan orang yang kita gembirai atas penderitaannya. Jadi segala sesuatu yang menimpa kepada orang-orang dengki tidak pernah berefek kepada orang lain kecuali bagi dirinya. Kita akan resah, kita akan gelisah, kita akan merasa kurang, kita akan merasa tidak nyaman dengan kebaikan yang dimiliki oleh orang lain, dengan rezeki yang dimiliki oleh orang lain, dan sama sekali kita tidak bisa mengambil manfaat dari apapun yang kita dengki. Oleh karenanya mudah-mudahan di bulan yang suci ini Allah senantiasa membimbing kita, membersihkan hati kita, membebaskan dari kita dari virus-virus yang membahayakan hati kita, yaitu berupa penyakit hati bernama dengki. Barakallahu li wa lakum.